Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Dan ini dia kelanjutannya, kisah kelam Tanah Santet, sebuah kisah dari Mas Wira, Restu Wira Atmaja. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Bagian 6. Sebelum usai kisah kelam Tanah Santet. Gambaran bulan purnama di langit telah terbentuk sedikit demi sedikit. Hari itu, Mbah Goro hanya memperhatikan langit yang sudah semakin memberikan pertanda akan terjadinya peperangan besar yang benar-benar memberikan sebuah dampak bagi mereka semua yang ada di masa depan. Waktu yang terus bergulir hingga menyisakan sebuah memori yang masih tersimpan rapi di pikiran Mbah Goro saat dirinya bersama dengan Handoyo dan juga Simbah Kakung dalam mempertahankan lahan lambaian gunung. Dan sekarang, kejadian yang sama akan terulang kembali. Entah bagaimana dan apa yang terjadi ke depannya, Mbah Goro berharap tidak ada korban jiwa di pihaknya dan benar-benar dalam keadaan selamat agar bisa berkumpul lagi seperti biasa. Namun hal ini tidak semudah dengan apa yang dia pikirkan. Selain Mas Paijo, lawan terberat dari Mbah Goro sendiri adalah seseorang yang berasal dari alas geteh karang. Kini tugasnya semakin berat. Dirinya harus maju di garda terdepan untuk melindungi orang-orang yang secara keilmuan kanuragan sendiri belum mampu, kecuali Simbah Uti yang memang masih ada garis keturunan dengan penduduk dari desa Segoro Kidul. Bukan berarti dengan hadirnya Simbah Uti semua akan menjadi aman-aman saja tanpa ada kendala apapun. Masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan terkait dengan Mas Paijo yang benar-benar bekerja sama dengan para demit dari Polo Demit dan mampu membuat transaksi dengan demit wedus ireng adalah salah satu hal yang sangat berat. Lagi-lagi lawannya semakin bertambah. Mbah Goro belum tahu apakah dengan mengendalikan perewangannya yaitu Nyi Mitarsi yang akan berubah wujud menjadi siluman serigala mampu melawan mereka semua. Kerisauan hati Mbah Goro pun akhirnya tergambarkan dari wajahnya yang tidak tenang dan sedikit risau. Dia hanya menatap arah lambaian gunung yang akan menjadi tempat pertemuan antara dirinya dan juga para perebut lambaian gunung itu sendiri. Putri yang merupakan seorang pewaris dari lambaian gunung juga harus siap menjadi target utama dari Mas Paijo. Pasalnya, jika memang Mas Paijo mampu membunuh Putri, maka lambaian gunung akan menjadi milik Mas Paijo. Namun, tidak semudah itu Mas Paijo harus membunuh Putri. Semalam tadi dirinya dirasuki oleh sosok danyang atau penjaga yang berasal dari terah leluhurnya. Ini membuktikan Putri tidak sendirian. Dia memiliki danyang-danyang yang kekuatannya setara dengan dua orang yang sama seperti Mas Paijo. Pagi hari itu, Mbah Goro hanya terus-menerus menghirup udara segar yang ada di sekitaran tanah lambaian gunung. Bersamaan dengan itu, datanglah Mbah Uti dan dari sinilah Mbah Uti memanggilku. "Putri, kemari." Mbah Goro yang mendengar suara Mbah Uti langsung terkejut. Dirinya tidak menyadari jika Mbah Uti sedang memperhatikannya yang ada di luaran. "Iya Mbah, sebentar." Putri pun langsung menghampiri Mbah Uti yang sudah ada di dekat Mbah Goro. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita. "Hari-hari ini aku sering kali menghirup udara segar. Tampaknya ini adalah hirupan di hari terakhirku." "Jelas Mbah Goro." "Hush, gak usah bilang gitu, pamali." Mbah Uti bersikeras untuk menghentikan apa yang dikatakan oleh Mbah Goro barusan. Dia tahu jika malam nanti akan ada pertumpahan darah dari dua pihak yang benar-benar membuat banjir darah di sekitaran tanah lambaian gunung. "Malam ini, biar aku saja yang berangkat ke sana. Aku sudah tahu siapa yang akan ada di lambaian gunung," ucap Mbah Goro. "Maksudnya Mbah?" tanyaku. "Mas Paijo akan mendatangi rumah ini."
Mbah Goro masih terpikat dengan suasana desa yang masih asri dan nyaman itu. Tak disangka, dirinya akan menghadapi malam-malam yang penuh dengan ketakutan. Obrolan pun masih dilanjutkan. Kali ini, Mbah Uti yang membuka obrolan terlebih dahulu. "Jika kelak nanti Mas Paijo datang, apa yang harus kami lakukan?" tanya Mbah Uti. Mbah Goro pun langsung menengok ke seluruh sisi rumah. Ternyata ada beberapa tempat yang ada di sekitaran rumah yang sudah tertanam bambu kuning. Tancapkan bambu kuning hingga melingkari ketiap sisi rumah ini, lalu letakkan 3 kepala kambing di hadapan rumah. Tunggu sampai saat dimana Mas Paijo sendiri yang masuk ke dalam rumah. Jelas Mbah Goro. Lalu bagaimana dengan lambaian gunung? Aku akan menghadapi banyak musuh di sana. Jika kelak jasadku terbaring di sana, letakkan jasadku dan kuburkan di dekat lambaian gunung. Mbah Uti langsung memeluk Mbah Goro. Beliau merasakan apa yang memang akan terjadi di malam hari nanti. Aku sendiri masih melihat ibu yang seringkali bersedih ketika Cismoyo belum juga bisa disembuhkan. Dalam hatiku, aku selalu berucap untuk bisa mengembalikan 2 bola mata yang memang sudah diambil oleh sosok demit wedus ireng itu. Jika malam ini benar-benar sesuai dengan rencana, maka rencana yang disesuaikan oleh Mbah Goro akan membawa kemenangan bagi kita. Mbah Goro meminta kepada Mbah Uti untuk menjaga di bagian belakang rumah untuk menghadapi demit wedus ireng. Sedangkan Mbah Goro, dia akan menuju ke lambaian gunung untuk melawan orang yang telah membunuh Pak Handoyo. Dan terakhir adalah aku dengan ibu. Kami berdua akan menjaga Cismoyo dan juga Simbah Kakung dari Mas Paijo. Sebelum akhirnya subuh tiba, kami akan terus melawan mereka hingga beberapa dari mereka akan mati dan menyatakan untuk menyerah. Saat ini, kami hanya selalu berharap jika Mas Paijo dan yang lainnya kalah dalam memperebutkan lambaian gunung, lalu Cismoyo dan juga Simbah Kakung, keduanya bisa kembali seperti semula dan berkumpul bersama. Malam harinya, saat dimana semua sudah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang terjadi di lambaian gunung, Simbah Uti dan juga Mbah Goro telah menyiapkan semua. Seluruh bambu kuning telah berada di sekitaran rumah. Lalu 3 kepala kambing sudah diletakkan di hadapan rumah untuk menahan banyaknya demit yang masuk ke dalam rumah. Mbah Goro memperhatikan purnama yang sangat indah, namun seperti memiliki kesan yang agak mengerikan. Purnama itu seperti memberikan pertanda kepada dirinya dan juga seluruh keluarganya akan perpisahan yang akan dihadapi. Perang di Tanah Santet ini akan kembali terulang. Setelah kematian Handoyo, kemungkinan besar akan banyak korban yang berjatuhan demi mempertahankan lambaian gunung. Mbah Goro pun bersiap menghadapi seseorang yang telah menunggu di lambaian gunung. Dan kali ini, dia telah mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat hatiku terenyuh. "Jika aku mati nanti, tolong kuburkan aku di dekat lambaian gunung." Aku dan Simbah Uti hanya terdiam. Kami berdua tidak bisa mengatakan apapun di saat Mbah Goro mengucapkan kata perpisahannya, sembari berjalan menuju lahan lambaian gunung. Suasana menjadi sangat dingin. Beberapa suara aneh juga muncul bersahutan. Simbah Uti menyuruhku untuk masuk ke dalam dan meninggalkannya di hadapan rumah. Aku belum tahu apa yang ada di benak Simbah Uti ketika menyuruhku untuk masuk terlebih dahulu. Tanah di hadapan rumah sedikit bergetar. Ternyata benar apa yang memang diperkirakan oleh Mbah Goro. Demit-demit yang berasal dari kampung Bolo Demit mendatangi rumah kami. Bentukan mereka yang sangat mengerikan dan berbeda-beda membuat Simbah Uti menghela nafas sejenak. Jika memang bisa disebutkan satu persatu, demit seperti mereka memiliki sebuah bentukan yang tidak semuanya menyerupai apa yang pernah aku pikirkan sebelumnya. Dari bentukan tubuh, wajah, tangan, dan kaki, semuanya memiliki bentukan yang sangat berbeda. Ada yang memang memiliki bentukan seperti pocong, genderuwo, kunti, dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengerikan adalah bentukan setengah tubuh hitam legam dan setengahnya lagi berbentuk hewan. Bentukan seperti inilah yang sangat memberikan kesan seram. Aku yang masih mengintip banyaknya sosok yang sudah berdiri beberapa meter di hadapan Simbah Uti, namun ada bentukan yang menurutku benar-benar sangat membuat bulu kuduku merinding seketika.
Dia datang ketika semua sosok demit itu berjajar rapi dan mempersilahkan sosok demit itu berjalan menghampiri si Mbak Uti sembari menggenggam sesuatu yang ada di tangan kanannya. Ternyata sosok itu adalah musuh utama dari Mbah Uti. Dia adalah demit wedhus ireng yang sempat dibicarakan oleh Mbah Goro dan juga si Mbak Uti. Bentukan dari wedhus ireng ini sangat besar, kira-kira bisa mencapai 3 meter dan 2 kali lipat dari tubuh si Mbah Uti saat tubuhnya tegap. Lalu tangan kanannya yang mencengkeram sesuatu seperti ada benda yang ingin diperlihatkan kepada si Mbah Uti. Lalu secara perlahan dia membukanya dan memperlihatkan benda tersebut kepada si Mbah Uti. Dengan sekejap si Mbah Uti menampakkan ekspresi yang geram karena dirinya tahu benda tersebut adalah 2 bola mata milik Cismoyo. Lalu dari luaran, si Mbah Uti langsung menghadap ke belakang seolah-olah memberitahu kepadaku yang sedang mengintip dari dalam rumah, "Matikan semua penerangan." Dengan sekejap, demit-demit yang berada di belakang demit wedhus ireng itu berterbangan ke arah rumah. Aku sendiri terkejut saat melihat sosok Kunti dan pocong yang melayang-layang seperti kain yang ditiup angin dan terbang menuju ke arah rumah. Dengan cepat, tubuhku langsung merespon untuk mematikan semua pencahayaan yang ada di seluruh tiap sudut rumah. Aku langsung berteriak ke arah ibu. "Bu, ibu, mereka datang!" teriakku. Ibu pun langsung membukakan pintu kamar dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kamar. Ibu langsung memelukku dan mencoba untuk menjagaku agar tidak tertangkap oleh demit-demit yang mencoba untuk menangkapku, karena aku adalah pewaris terakhir dari lambaian gunung. Suara tawaannya melengking, langkah kaki yang berat, dan suara eraman yang mengerikan telah berada di sekitaran rumah. Bagiku keselamatan Cismoyo dan juga si Mbah Kakung adalah harapan terakhir. Keduanya harus benar-benar segera diselamatkan. Jika tidak, maka rencana kami semua untuk bisa mempertahankan lambaian gunung dan juga menyelamatkan keduanya akan benar-benar sirna dan hancur. Ibu mendekap tubuh Cismoyo yang mulai resah karena hawa keberadaan para demit sudah terasa olehnya. Kedua yang tertutup oleh kain putih dan kepalanya yang selalu menengok-menengok mencari cahaya dari gemerlapnya penglihatan Cismoyo. "Bu, kok rumah kita ramai banget?" "Dek, rumah kita lagi diserang." "Mbak mana, Bu?" Aku langsung mendekatkan diri ke arah Cismoyo yang sedang meraung-raung ketakutan karena tidak nyaman akan keadaan rumah. Ibu terus memeluk Cismoyo hingga menenangkannya. Dari kejauhan, suara ledakan terdengar dengan jelas. Aku semakin khawatir dengan keadaan si Mbak Uti yang sedang menghadapi demit wedhus ireng itu. Sesekali aku mengintip luar kamar, dan hal yang tak terduga pun benar-benar terjadi. Di depan pintu depan rumah sudah berdiri 3 sosok wanita menggunakan gaun putih kecoklat-coklatan. Warnanya sangat jelas, lalu rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Aku langsung menutup mulutku dan kembali masuk ke dalam. Ibu yang melihatku ketakutan langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Ada apa di luar?" "Bu, mereka sudah masuk." Ibuku pun langsung menyuruh kepadaku untuk tidak membukakan pintu lagi, karena memang di luaran sedang banyak sekali demit yang berusaha menguasai rumah. Hal-hal yang mengerikan pun terjadi secara perlahan. Di sekitaran tembok kamar, ribuan semut turun secara perlahan ke arah kami. Ibuku pun menyuruh kepadaku untuk pindah kamar dan segera keluar sembari membawa si Mbah Kakung yang masih terbujur kaku di tempat tidur. Kami berempat pun diserang dari banyak sisi dan memang sudah tidak bisa berkutik lagi, karena memang seluruh rumah sudah dikuasai oleh para demit yang berencana membunuh kita secara satu persatu. Kami pun masuk ke dalam kamar belakang. Di sana tidak ada cahaya pun yang masuk ke dalam kamar. Aku memegangi si Mbah Kakung, sedangkan ibu memeluk Cismoyo. Kami berempat benar-benar pasrah jika memang serangan itu menyerang kembali secara mendadak. "Jangan berisik, ada yang datang," ucap ibu. Dari luaran, kami mendengar suara tawaan yang sangat seram, yang begitu menakutkan. Silih berganti suara pun terjadi saat itu. Terkadang suara lompatan yang terdengar jelas dari luaran. Lalu ada suara ringikan tawa yang terus-menerus bersahutan. Ibu menyuruhku untuk menutup mulut
agar mereka tidak mengetahui keberadaan kami. Tiba-tiba, aku merasakan ada sesuatu yang sudah berada di sebelah kiriku. Aku merasa ini bukanlah tubuh dari Simbah Kakung ataupun ibu dan juga Cismoyo. Perlahan, bau busuk pun tercium tepat di sebelahku. "Bu, ibu ada di mana?" tanyaku. "Ibu di sebelah kananmu, Nak." Lalu, siapa yang ada di sebelah kiriku? Ibuku pun menengok ke arahku secara perlahan. Tatapannya berubah menjadi sangat ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. "Itu pocong." Aku pun tak sanggup menahan bau busuk dan rasa takut yang sangat memuncak ini. Tapi perlahan aku lawan rasa takut itu. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menenangkan diri agar semuanya baik-baik saja. Perlahan bau busuk itu kemudian menghilang. Aku pun langsung memanggil nama ibuku. "Bu, kapan kita akan keluar? Kamu bisa pindah ke sebelah ibu." Aku pun merangkak ke arah ibuku dan mencoba untuk mengganti posisi. Namun saat dimana aku dan wajah ibu berdekatan, tiba-tiba dari belakang tubuh ibu sudah muncul sosok wanita yang sangat mengerikan. Bentukan wajahnya yang tertutup rambut, namun sekilas terlihat banyak luka yang tidak bisa digambarkan secara detail. "Bu, di belakang ibu, kenapa lagi? Ada kuntilanak." Ibuku pun langsung memelukku. Dia mencoba menenangkanku agar yang dilihatnya hanyalah gangguan belaka. Lalu, secara perlahan sosok Kunti itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. "Kamu bawa Cismoyo keluar dari sini. Lalu, ibu akan membawa Simbah Kakung juga keluar. Kita harus keluar dari pintu belakang." Aku mengerti apa yang dimaksud dengan ibu. Tampaknya rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Perlahan tapi pasti, kami pun keluar dari kamar belakang untuk menuju ke pintu belakang rumah. Aku yang saat itu sedang menggandeng Cismoyo, tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh. Tepat saat itu, seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Cismoyo. Dia adalah Mas Paijo. Ibuku yang mengetahui kehadiran Mas Paijo pun langsung terkejut. "Paijo," ucap ibuku. "Jadi siapa pewarisnya? Cismoyo atau anak pertamamu?" ucap Mas Paijo. Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo hingga Cismoyo berteriak kesakitan. "Ibu, Mbak, tolong, pundakku ditekan." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih untuk Mas Wira. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.